Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan mempelajari tentang seorang tokoh dalam Perjanjian Baru yang sebetulnya kisahnya itu singkat saja, saudara. Tetapi dia sangat penting, kehadirannya sangat penting. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian begitu Sakaria ini mendengar anaknya lahir dan dia sudah ngasih nama Yohanes, maka terlepaslah lidahnya dan dia mulai memuji Tuhan. Dan dalam pujian Sakaria, nyanyian pujian ini bukan nyanyian biasa, saudaraku, ini nyanyian spontaneous song yang di dalamnya ada nubuatan. Jadi urapan Roh Kudus turun atas Sakaria dan Sakaria pun mulai memuji Tuhan, tevilah, dan di dalam tevilah itu ada nubuatan. Nah, kita akan coba pelajari nubuatan apa yang diucapkan oleh ayah dari Yohanes Pembaptis ini. Lukas 1 ayat 76, saudaraku. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Jadi nubuatannya jelas sekali. Memang tugasmu itu adalah menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kemudian ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya, jadi umat Tuhan, pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya nanti kalau kita lihat ketika Yohanes Pembaptis itu tampil di padang gurun, berita yang dia serukan adalah berita pertobatan dan pengampunan dosa. Karena di ayat 78, kalau saudara lanjut baca, dikatakan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita sore pagi dari tempat yang tinggi. Nah, saudaraku, berita utama yang disandang oleh Yohanes Pembaptis adalah berita pertobatan dan pengampunan dosa. Karena rahmat dan belas kasihan dari Allah. Itulah kasih karunia. Kalau saudara melihat narasi di dalam Injil Yohanes 1, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ini adalah poin-poin yang dipakai oleh Yohanes untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Karena memang tugasnya itu, saudaraku. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini juga menjadi tugas kita. Sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, marilah kita memberitakan Injil. Kita menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu menyiapkan umat yang layak bagi Dia. Itu adalah malaikat menyampaikan kepada Sakaria, yaitu ada di pasal 1. Nanti kita akan pelajari, saudaraku, di lain kesempatan. Ya, memang pelajaran tentang Yohanes Pembaptis ini betul-betul padat sekali, saudaraku, pesan-pesan yang ada di dalam riwayat Yohanes Pembaptis. Ya, kita sekarang lihat, saudara, bagaimana setelah anak itu yang dikatakan semakin bertambah besar dan makin kuat rohnya, dia tinggal di padang gurun sampai pada hari dia harus menyatakan diri kepada umat Israel. Kita melihat di dalam Lukas pasal 2
Lukas pasal 3, saudara. Pasal 2 itu riwayat kelahiran Yesus ya. Jadi kita lihat langsung pasal 3 tentang munculnya Yohanes Pembaptis. Kita langsung aja lihat ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan ayat 6, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bukankah ini merupakan tugas yang juga menjadi bagian dari gereja Tuhan, saudaraku, khususnya di akhir zaman ini? Kita menyerukan pertobatan. Sebab berita Injil itu harus diawali dengan pertobatan. Tuhan Yesus sendiri menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kalau Injil diberitakan tanpa ada berita pertobatan, itu bukan Injil yang lengkap, saudaraku. Itu Injil yang separuh. Ada banyak pemberita Injil yang memberitakan orang supaya percaya. Dan itu tidak salah, itu benar. Percayalah kepada Dia. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 juga mengajarkan bahwa barang siapa percaya tidak binasa. Tetapi selain percaya juga ada berita yang harus diserukan untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Yohanes mempersiapkan jalan pertobatan, saudaraku. Karena bagi Tuhan Yesus, umat yang percaya itu tidak bisa dilepaskan dengan umat yang bertobat. Jadi umat yang percaya adalah umat yang bertobat. Umat yang meninggalkan akan cara-cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, tingkah laku, dan tujuan hidup yang lama, dia harus berbalik. Bertobat itu kan berbalik, saudaraku ya. Metanoia, pikiran, cara pola pikirnya itu paradigmanya berubah, berbalik. Dan di sanalah nanti kita menjadi percaya dan kita beroleh kasih karunia demi kasih karunia di dalam Kristus. Ya, kita lihat kembali ke Lukas 3 tadi, saudaraku ya. Di sini dikatakan, saya ulangi, Yohanes datang ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Orang bertobat apakah harus dibaptis? Iya, baptisan itu adalah satu tanda lahiriah bahwa kita ini memang bertobat. Jadi kalau ada orang yang katanya, aku percaya Yesus, aku sudah bertobat, tapi aku nggak mau baptis. Nah, itu aneh, saudaraku, ya nggak alkitabiah. Ini Yohanes saja sudah ngajarkan baptisan Yohanes, dan nanti ada baptisan di dalam Kristus. Kemudian seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Di sini Yohanes Pembaptis menyitir akan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya. Dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ketika Yohanes ditanya, siapakah kamu? Apakah kamu Nabi? Apakah kamu Mesias? Dia berkata, bukan. Aku ini cuma suara. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di akhir zaman ini, gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita harus menjadi suara. Saudaraku, kita ini hanya suara. Suara yang berseru-seru di padang gurun. Dunia ini seperti padang gurun, gersang, saudaraku. Nggak peduli orang kaya, orang miskin, orang susah, orang yang glamor, yang kelihatannya bersukacita, bersukaria, semuanya itu padang gurun, saudara. Butuh akan oasis, butuh akan tempat perteduhan.
dan tempat perteduhan hanya ada di dalam kasih Kristus. Suara berkumandang di padang gurun, biar itu menjadi suara kita. Apa yang kita serukan? Seperti Yohanes, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tuhan akan segera datang, saudara. Kita berseru, persiapkanlah jalan untuk kedatangan Tuhan. Kemudian luruskanlah jalan baginya. Siapkan semua infrastruktur itu ya, bagi Tuhan kita itu akan datang. Yaitu apa, saudara? Injil harus diberitakan sampai kepada segala bangsa. Itulah infrastruktur bagi kedatangan Tuhan, bagi gereja Tuhan. Jadi memberitakan Injil adalah tugas kita. Ayat 5, setiap lembah akan ditimbun. Ini juga persiapan, dan ini harus dimulai dari tubuh Kristus. Gereja Tuhan harus mulai menimbun akan lembah. Lembah itu gambaran dari karakter orang-orang Kristen, sudah ditebus, sudah menjadi milik Kristus, tetapi minder, saudaraku, minder wardeh. Apa itu? Rendah diri, merasa bahwa dirinya itu tidak punya apa-apa. Padahal kita ini diangkat jadi anak-anak Tuhan, anak Allah, anak dari pemilik ya, yang empunya kerajaan sorga. Nah, saudaraku, Anda, saya yang percaya Yesus, yang sudah ditebus oleh darahnya, yang menjadi milik kepunyaan, yang sudah bertobat dan berbalik dan menjadi milik Tuhan, kita ini jangan sampai minder, saudaraku, jangan sampai rendah diri. Kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Ini lembah yang sudah jadi Kristen tapi merasa bahwa aku ini hina, aku ini tidak berharga. Saudaraku, bertobat, saudara. Makanya akhir-akhir ini ada pelayanan tentang kesembuhan batin, ya, luka-luka batin yang harus disembuhkan. Itu karena orang yang terluka batinnya itu akan jadi seperti itu, saudara. Akan jadi minder, jadi rendah diri seperti itu. Gereja Tuhan harus menimbun lembah. Dalam hidup Anda, adakah lembah-lembah? Timbun itu. Ini adalah langkah-langkah untuk supaya kuasa Tuhan bekerja sempurna. Kemudian, bukit akan menjadi rata. Nah, ini kebalikannya. Orang-orang Kristen ini nggak boleh minder, nggak boleh rendah diri, nggak boleh merasa diri kecil, diri hina, karena kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Tetapi sebaliknya, juga jangan jadi sombong, angkuh, arogan, meninggi-ninggikan diri seperti gunung. Saudara, rendah hati itu beda dengan rendah diri. Rendah diri harus diatasi, tapi rendah hati itu adalah karakter Kristus. Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi anak-anak Tuhan, orang percaya, jangan menyombongkan diri karena prestasi, jangan meninggi-ninggikan diri karena dia mungkin punya berbagai kelebihan dibandingkan orang lain. Apalagi orang Kristen yang dikaruniai akan harta benda duniawi itu sementara, saudaraku. Anda yang dikaruniai kekayaan harus lebih merendahkan diri, dan kita belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu maha kaya, saudaraku. Langit dan bumi itu dia yang punya, dia yang nyiptain. Tapi dia dalam kehidupannya, dia rendah hati, tidak pernah dia sombong. Orang sombong itu mudah dijegal sama iblis, mudah ditipu sama setan dan akhirnya tergelincir jatuh. Saudaraku, mari kita belajar. Kalau ada gunung-gunung kesombongan di dalam hidup kita, mari kita belajar dari apa yang diserukan Yohanes Pembaptis. Kita
potong itu, ratakan gunung-gunung. Gunung dan bukit akan menjadi rata. Jadi nggak boleh minder, tapi juga nggak boleh sombong, saudara. Nah, setelah itu dikatakan yang berliku-liku akan diluruskan. Menarik, saudaraku ya. Yang jalannya begini itu siapa? Binatang apa yang jalannya begini? Ya, ular ya. Nah, yang hidupnya itu seperti ular gitu ya, ngulo. Sudah gitu masih pakai ayat firman lagi, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Nah, itu kan cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpatinya dilupakan, saudaraku. Bukan berarti kita ini dalam hidup itu harus berliku-liku. Ada orang yang memang terlatih untuk berliku-liku, jadi ngomongnya itu nggak bisa dipegang. Firman katakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jadi kita ini harus belajar menjadi anak Tuhan yang bijak, tidak bodoh, tetapi tulus. Bukan berliku-liku jalannya. Bukan licik, enggak. Tuhan enggak kehendaki kita licik. Tapi juga Tuhan enggak kehendaki kita bodoh, ya saudaraku ya. Anak Tuhan itu punya hikmat. Saudara dan saya bisa minta hikmat dari tempat maha tinggi yang bisa membuat kita ini menjadi orang-orang yang tidak perlu bohong sana, bohong sini, tidak perlu tipu sana, tipu sini, berliku-liku. Kita lurus, tetapi kita tidak mudah dibohongi, tidak mudah dikadalin ya istilahnya ya. Jadi yang berliku-liku akan diluruskan. Ini salah satu PR buat gereja Tuhan, buat kualitas umat Tuhan. Ayo kalau kita memang mau bertobat beneran, saudaraku, saudara tidak boleh minder. Ya, tapi juga jangan terus kebablasan jadi sombong. Apalagi yang disombongkan adalah hal-hal yang nggak ada gunanya. Ada yang sombong rohani, ya, itu juga pengetahuannya banyak, kemudian dia sombong, dia nggak mau dengar orang lain, itu sombong, saudaraku. Ya repot, saudara. Kesombongan itu adalah jalan menuju kejatuhan, tapi rendah diri membuat orang terpuruk dan tidak bisa bertumbuh. Tapi sebaliknya yang berliku-liku ini juga harus diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Lekuk-lekuk itu saya tafsirkan orang yang labil, saudaraku. Jadi saya seringkali ngamati ya di dalam gereja, ada orang-orang yang hari ini bersemangat luar biasa, sepertinya siap mati untuk Tuhan. Besok sudah loyo, diajak ngomong firman sudah males wegah-wegahan. Hari ini semangat pelayanan, besok semangat urusan lain. Nggak stabil, saudaraku, itu berlekuk-lekuk. Nah, yang begini harus bertobat, saudaraku. Tuhan itu cari anak-anak yang konsisten. Yang sekali dia mengikut dia, tidak sempurna, saudaraku, banyak kelemahan, mungkin juga pernah jatuh, tapi bangkit berdiri lagi, bangun lagi, dan terus bergerak maju. Dari pertobatan kepada pertobatan. Ingat akan poin-poin yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis ini. Apalagi berlekuk-lekuk diratakan, yang labil-labil itu belajar jadi stabil. Ayat 6, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nanti gereja Tuhan kalau mengalami pertobatan seperti ini, keselamatan di dalam nama Yesus Kristus itu akan dilihat oleh semua orang. Karena kita agen tunggal dari kerajaan Allah. Keselamatan yang di dalam nama Yesus itu Tuhan percayakan beritanya itu kepada gereja. Tapi gereja bukan hanya sekedar pemberita. Gereja juga menjalani akan proses keselamatan itu dan proses pertobatan itu sebagai etalase bagi dunia ini. Dunia akan melihat gereja Tuhan,
ketika gereja bertobat, ketika gereja itu mengalami peristiwa atau perubahan-perubahan seperti yang terjadi, yang minder mereka berubah pulih, kemudian yang sombong belajar rendah hati, kemudian yang berliku-liku jalannya mereka belajar jadi jujur, belajar jadi apa adanya, tidak luar dalam beda, tetapi belajar untuk menjadi tulus. Kemudian yang berlekuk-lekuk, yang tidak stabil, belajar untuk menjadi stabil. Kalau itu terjadi, ayat 6 akan digenapi. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Wow, dahsyat. Sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua, mari gereja mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dengan memberitakan ini, memberitakan kasih karunia Tuhan, memberitakan pertobatan, tetapi juga kita menjalani akan proses pertobatan demi pertobatan, makin lama makin indah di mata Tuhan bagi kemuliaan Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati.